Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Rahmadani dengan NPM 18430110. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah keamanan informasi. Ini adalah soalnya saya disuruh mencari kasus pada video ini tentang UU ITE revisi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu konten melanggar kesusilaan, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Di sini saya sudah memasukkan satu kasus, yaitu yang pertama, 2 tahun beroperasi sebarkan link pornografi, komplotan TM di Tamban Batola dibekuk. Jadi setelah beroperasi kurang lebih 2 tahun, komplotan TM yang berusia 41 tahun ini menyebarkan link berisi konten pornografi melalui media sosial Instagram. Jadi TM bersama 8 rekannya dengan inisial dan umur segini di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala pada Rabu tanggal 29 bulan 10 2020 lengkap dengan sejumlah barang bukti. Jadi, otak dari aksi yang diketuai oleh TM ini mengerahkan 8 anggotanya untuk membuat minimal 60 akun Instagram perharinya, lengkap memuat link konten bermuatan pornografi yang disertakan di setiap bio. Jadi, akibat dari aksinya ini, komplotan TM dikenakan tindakan pidana ITE pasal 45 ayat 1 Jo pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016. Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, ini pidana terkait perkara setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Oke, yang kedua yaitu ada konten perjudian. Ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun. Jadi di sini ada bandar judi togel di Mataram diciduk polisi. Nah, jadi kasus ini tuh terungkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa di Kelurahan Cakra Negara Timur kerap dijadikan sebagai lokasi judi togel online. Tanpa basa-basi, petugas bergerak dan langsung menangkap MAP. Nah, jadi bisnis judi online ini dilakukan pria berinisial MAP 38 tahun harus berakhir di jeruji penjara Polresta Mataram. Ia dibekuk oleh tim Puma Polresta Mataram karena melaksanakan judi togel online di Mataram. Nah, KD mengulas ringkas togel online yang digeluti pelaku ini terhubung dengan 3 jaringan luar negeri, yaitu jaringan Singapura, jaringan Hong Kong, jaringan Sydney, dan Australia. Penjualan atau pemasangan untuk masing-masing jaringan dilakukan di waktu berbeda untuk hari Senin. Saat mengamankan pelaku, tim Puma mengamankan sejumlah barang bukti terdiri dari 13 kertas double folio bertuliskan data rekapan, sejumlah buku tabungan, sejumlah handphone yang digunakan pelaku, uang tunai hasil penjualan togel sejumlah 567.000. Dari pengakuannya yang tercatat di BAP, pelaku mengaku baru setahun terakhir menjalankan judi online. Jadi bisnis togel MAP ini harus terhenti karena dia terancam dijerat pasal 303 ayat 1 KUHP tentang perjudian. Yang ketiga ada konten yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Bila dulu diancam maksimal 6 tahun penjara, kini menjadi 4 tahun penjara. Di sini ada Ferdian Pelaka, tersangka UU ITE. Ya, dari dulu ini sempat viral kasus ini yang dilakukan oleh YouTuber Ferdian Pelaka tentang penghinaan atau prank bagi-bagi sembako berisi sampah kepada sejumlah transpuan pada Jumat tanggal 8 bulan 5. Selain pasal 45, kata Sabtono, para tersangka juga dijerat dengan 2 pasal tambahan, yaitu pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Nah, menurut para tersangka telah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan dan telah memenuhi syarat untuk dikenakan pasal 45 Undang-Undang ITE. Nah, jadi tempat kejadian perkara TKP di Ibrahim Aji, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Kemudian, setelah video pembagian sembako berisi sampah tersebut
dan batu tersebut dibuat, konten dimuat di dalam channel YouTube, ujar Sabtono, Mapolresta Bes Bandung. Selain Ferdian, penyidik juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Tubagus Fahdinar dan M. Aidil. Keduanya terlibat dalam pembuatan video prank atau usil tersebut. Dalam kasus ini, Ferdian Plaka sempat menjadi buron, tapi sekarang sudah menyerahkan diri. Selanjutnya, ada konten yang merugikan konsumen. Ancaman tetap yaitu 6 tahun penjara. Di sini ada kasus yang dialami oleh Tokopedia. Jadi, Tokopedia ini dilaporkan mengalami peretasan atau hack, bahkan jumlahnya itu tidak tanggung-tanggung mencapai 91 juta akun dan 7 juta akun mention. Tidak lagi 15 juta seperti yang diberitakan pada sebelumnya. Padahal di tahun 2009, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan password yang masih terhash atau tersandi. Semua dijual dengan harga $5.000 atau sekitar 74 juta rupiah. Bahkan ada 14.999.895 akun Tokopedia yang saat ini datanya bisa didownload dengan bebas. Peretasan tersebut terjadi 20 Maret 2020. Jadi kasus ini sangat merugikan para konsumen, khususnya para pengguna Tokopedia, karena data-data dari mereka tersebar luas dan dapat diakses oleh yang lainnya. Karena kasus Tokopedia ini mengalami peretasan. Yang kelima ada konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA. Ancaman tetapnya yaitu maksimal 6 tahun penjara. Jadi kasus di sini ada kasus Sarasen atau pesan kebencian dan hoax di media sosial yang memang terorganisasi. Terbongkarnya sindikat Sarasen yang diduga aktif menyebarkan berita bohong bernuansa SARA di media sosial berdasarkan pesanan memang merupakan hal yang terorganisir, bukan semata aksi individu atau kata pengamat. Jadi pada Rabu tanggal 23 bulan 8, Kepolisian Indonesia mengungkapkan penangkapan 3 pimpinan sindikat Sarasen yang diduga berada di balik sejumlah berita bohong dan provokatif bernuansa SARA di media sosial. Jadi dari hasil penyelidikan forensik digital, terungkap sindikat ini mengandung grup Facebook di antaranya Sarasen News, Sarasen Cyberteam, sarasennews.com untuk menggalang lebih dari 800.000 akun, kata polisi. 3 tersangka yang tertangkap yaitu berinisial MVT, 43 tahun yang berperan membidangi media dan informasi situs sarasennews.com, dan SRN yang berperan sebagai koordinator grup wilayah, dan JAS 32 tahun yang berperan sebagai ketua. Sarasen ini sudah 3 kali dilaporkan ke polisi, yakni pada 20 Juli, 4 Agustus, dan 7 Agustus. Terhadap 2 tersangka yaitu MVT dan SRN, disangkanya pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara, dan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman 4 tahun penjara. Sedangkan kepala tersangka JAS dipersangkakan tindak pidana akses ilegal pada pasal 46 ayat 2 junto pasal 30 ayat 2 dan pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 UU ITE nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman 7 tahun penjara. Oke, demikian penjelasan tentang soal UTS tentang UU ITE yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya atau kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.